Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Para jamaah yang dimuliakan Allah, kali ini kita akan membahas tentang kitab Munyatul Fakir Al-Mutajarridi wa Siratul Muridil Mutafarridi, yakni kitab sarah daripada kitab Jurumiyah yang disusun oleh Al-Imam Abdul Qadir Al-Kauhani. Kitab ini menarik untuk kita kaji. Apa sebab? Sebab kitab ini adalah sarah dari kitab Nahwu, pembelajaran Nahwu yakni Jurumiyah. Tetapi kitab Munyatul Fakir ini kemudian menjelaskan sarahnya melalui ilmu tasawuf, ilmu Nahwu yang diinterkoneksikan kepada ilmu tasawuf. Mari sama-sama kita membahas kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu huwa lafzul murakkabu al-mufidu bil wad'i. Pengarang kitab Jurumiyah Syekh Son Haji rahimallahu taala. Al-kalamu yakni kalam, huwa lafzu adalah lafaz, al-murakkabu yang tersusun, al-mufidu yang memberi faedah, bil wad'i dengan sengaja. Maksudnya bil wad'i ini berbahasa Arab. Ail kalamu indal aqyasi, yang dimaksud dengan kalam menurut para ilmuwan, para cendekiawan, huwa lafzul murakkabu minal maqali wal hali, yakni adalah lafaz yang tersusun minal maqali dari ucapan, wal hali dan tingkah laku, bi ayyakunal mutakallimu bihi, dengan keadaan si pengucap orang mutakallim bi, dengan sebab kalam itu mimman yanhadu haluhu, ia tergolong orang-orang yang bisa bangkit sikapnya, wa yadullu dan bisa menunjukkan alallahi kepada Allah, maqaluhu ucapannya, al-mufidu yang berfaedah, fi qulubil mustami'ina di hati para pendengar, imma uluman terkadang berupa ilmu-ilmu, au anwaran atau berbagai rahasia pencerahan, au asraran atau berbagai rahasia. Wa fil ikami, di dalam kitab Ikam disebutkan tasbiku anwarul hukama'i aqwalaum, cahaya-cahaya orang-orang bijak itu mendahului ucapan-ucapan mereka. Fahaisu sarat tanwiru wa salat takbiru, maka sekiranya telah terwujud suatu pencahayaan, sarat tanwiru wa salat takbiru, maka tercapailah satu pengungkapan. Fayufidu bimujarradi wad'ihi fi qulubi nuhudan. Fayufidu, maka kalam itu memberi faedah, bimujarradi dengan semata, wad'ihi fil qulubi diletakkannya di dalam hati, nuhudan sebagai pembangkit, wastiyaqan dan pembuat rindu, ila hadratil qudusiyati keharibaan kesucian Allah, au khaufan atau sebagai pemicu rasa takut, jajiran yang mencegah anil maksiati dari suatu perbuatan maksiat. Walhasil, dan kesimpulannya, annal kalama, bahwa kalam itu idza kharaja minal qalbi waqa'a fil qalbi, apabila telah keluar dari satu hati maka akan jatuh ke hati yang lain. Fayufidu, lalu kalam itu berguna, imma khaufan terkadang berwujud ketakutan atau kekhawatiran, muz'ijan yang menggelisahkan, au sauqan atau satu kerinduan, muqalliqan yang merisaukan. Wa idza, dan apabila kharaja keluar kalam itu minal lisani daripada lisan, kana hadduhul adzana, maka batasannya hanya sampai di telinga.
Au naqulul kalamu, atau yang bisa dikatakan kalam itu ingdal hukama, menurut orang-orang hukama, huwal lafzul murakkab minal qawli wal amali, adalah lafaz yang tersusun dari ucapan dan perbuatan. Fa idza kana al kalamu, maka apabila kalam itu kholian, kosong, anil amal, daripada amal perbuatan, kana ghairam mufidin, maka kalam tersebut tidak berguna fil qulubi syai'an, di dalam hati sedikit pun, likaunil hali, karena adanya sikap dirinya, yakzibul maqal, yang mendustai ucapan, li'annal mutakallimal wa'idha, karena sesungguhnya pembicara yang menasihati, idza amila, apabila ia telah berbuat, awalan, lebih dahulu, tsumma takallama, kemudian ia berbicara, wa wa'adha, dan memberi nasihat, nafa'a qauluhu, maka ucapannya akan bermanfaat, wa nahadu halu, dan sikapnya akan membangkitkan, membuat orang lain tergugah untuk ikut melakukan. Wa illa, dan jika tidak, kana dorban fi hadidin baridin, niscaya keadaannya bagai orang yang memukul di besi yang dingin. Wa fi dzalika yaqulu sairu, dan mengenai itu yaqulu sair, seorang penyair mengatakan, ya ayyuhar rajulul muallimu ghairah, hai laki-laki yang mengajar orang lain, halal li nafsika kana zat ta'limi, hala, mengapa tidak untuk linafsika, dirimu, karena zat ta'limi, adanya pengajaran itu pada dirimu sendiri. Tasifud dawa alidhi saqami waziddona, tasifud dawa, kamu tuliskan resep berbagai obat, lidhi, bagi saqami, penderita orang-orang yang sakit, waziddona, sakit, penderita penyakit kronis, kaima yasiha bi wa anta sakimun, kaima yasiha, agar bisa sehat dengan bihi, dengannya, wa anta sakimun, sementara kamu sendiri sakit. Wa naraka talqahu birrasadi ukulana, wa naraka, dan kami telah melihatmu, talqahu birrasadi ukulana, menyuntikkan petunjuk di akal-akal kami, nushan, berupa nasihat, wa anta minar rasadi adimun, sementara dirimu dari petunjuk itu tiada. Ibda binafsika, awalilah untuk dirimu, fanhaan ghayya, lalu cegahlah dirimu dari penyesatan, fa idzan tahat anhu fa anta hakimun, lalu apabila telah tercegah dari kesesatan, fa anta hakimun, kamu adalah seorang yang bijaksana. Fa hunaka yuqbalu mataqulu wa yaqtadi, fa hunaka yuqbalu, maka di saat itulah bisa diterima, ma, apa-apa, taqulu, yang kamu ucapkan, wa yaqtadi, dan akan patuh, bil wa'zi, dengan nasihat, minka, dari dirimu, wa yanfa'ut ta'limu, dan akan bermanfaat pengajaranmu atau pembelajaranmu. La tanha an hulukin wa ta'tiya mislahu, la tanha, dan janganlah kamu larang, an hulukin, dari suatu perilaku, wa ta'tiya mislahu, padahal kamu lakukan perilaku yang serupa, arun, kecacatan, alaika, yang besar atas dirimu, idza, apabila fa'al ta'zimun, kamu melakukannya. Wa in syi'ta qultal kalamul ladzi ya'udu bin nafi ala sahibihi huwa lafzul murakkabu minal qalbi wal lisani. Wa in syi'ta, dan apabila kamu inginkan, kulta, maka bisa kamu mengatakan al kalamu, kalam, alladzi ya'udu bin nafi, yang kembali dengan memberi manfaat, ala sahibi, kepada pengucapnya, huwal lafzu, adalah lafaz al murakkab yang tersusun, minal qalbi wal lisani, dari hati dan lisan, wal mufidu, yang berfaedah,
biwad'ihi dan sengaja diletakkannya fil qalbi di dalam hati, tanwiron sebagai penerang, au tarqiyatan wa suhudan atau peningkatan dan penyaksian akan kebesaran Allah. Wa huwa dzikrul haqiqi bil lisani wal qalbi, dan kalam semacam itu adalah zikir yang sejati dengan lidah dan hati. Au bil qalbi war ruhi, atau dengan hati dan jiwa, au bir ruhi wasiri, atau dengan jiwa dan sanubari atau kerahasiaan sanubari. Wa huwa dawamu suhudi, dan kalam tersebut adalah kelanggengan dawam suhudi penyaksian kemahaagungan Allah, awil mufidu, atau orang-orang yang memberi faedah atau yang memberi faedah, ajran dengan meraih ganjaran, jazilan yang besar, wa ihsanan dan memberi kebaikan, jamilan yang indah. Wa huwa zikrul lisani wal qalbi, yaitu zikir lisan dan hati. Idza kana bila saykhin, apabila kalam itu tanpa seorang syekh atau mursyid, au amron bima'rufin, atau bukan perintah untuk kebaikan, au nahyan an munkarin, atau larangan dari kemungkaran, wa masiwa, dan hal-hal selain itu, dzalika lagun wa hadarun, yang demikian itu adalah omong kosong, sia-sia, walaun, hiburan, watadyi'ul umri, penyanyian umur, wal istighalu bima la yakni, dan penyibukan diri dengan hal-hal yang sia-sia atau tidak berarti. Qala Allah Ta'ala, telah berfirman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin au ma'rufin au islahin bainan nas. La khaira, tidak ada kebaikan fi katsirin, pada kebanyakan min najwahum, bisikan-bisikan mereka, illa kecuali man amara bi shadaqatin, bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh memberi sedekah, au ma'rufin, atau berbuat kebaikan, au islahin, atau mengadakan perdamaian, bainan nasi, di antara manusia. An-Nisa ayat 114. Wa qala alaihi salatu wassalam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarku ma la yaknihi, wa min husni islamil mar'i, termasuk keislaman seseorang yang baik adalah dirinya tarku ma la yakni, meninggalkan segala hal yang tidak berguna baginya. Fal kalamu, maka kalam, kuluhu, seluruhnya, alaika, itu atas kamu, lalaka, tidak bermandi, zikrallahi, kecuali zikir kepada Allah, wa mawala, dan hal-hal pengiringnya. Wa fil hadis, di dalam hadis disebutkan, rahimallahu abdan sakata fasalima au takallama faghanima, Allah mengasihi seorang hamba sakata, yang diam, fasalima, lalu ia selamat, au takallama faghanima, atau berbicara lalu ia meraih keberuntungan. Hadis ini, kalau bicara tidak ada manfaatnya, maka sebaiknya diam. Kalau berbicara ada keberuntungan, maka bicara lebih utama. Wa yarhamullahul qaila, dan semoga Allah merahmati orang-orang yang berkata, lau quddirul kalamu indan nasi min fiddatin bayda'a fil qiyasi idza lakana sumtu minaz za'abi fafhamu hadakallahu adabat talabi. Di sini dijelaskan bahwa lau quddirul kalamu, seandainya diperkirakan berbicara indan nasi, di sisi manusia, min fiddati baydo afil kiasi, berasal dari perak putih dalam hal kiasan, idzan, jika demikian, lakana somtu minaz za'abi, pastilah diam itu berasal dari emas. Fafham, maka pahamilah itu, adakah, semoga Allah
hadakallah, semoga Allah memberikan petunjuk kepada mu'adzabat talabi, tata krama atau adab atau akhlak daripada orang yang menuntut itu. Wasami'tu, dan saya telah mendengar. Siapa saya di sini? Saya Al-Kauhani, pengarang kitab Munyatul Fakir, telah mendengar Syekhana, guru kami Al-Buzaidi, Syekh Al-Buzaidi radhiyallahu anhu, semoga Allah memberikan keridhaan kepadanya. Yaqulu, mengatakan, al-fakiru, orang-orang fakir, as-sadiqu, yang jujur, bi kalimatin wahidatin, dengan satu kalimat saja, yuqdu al-fahajain, memenuhi 1000 kebutuhan. Wal fakiru, dan orang fakir yang al fakirul kadzibu, orang fakir yang dusta, yatakallamu, ia bisa bicara, bi alfi kalimatin, dengan 1000 kalimat, wala yuqdu hajatan wahidatan, namun ia tidak bisa memenuhi satu kebutuhan saja. Wa qultu, dan saya pernah berkata, fi ba'dir rasaili, di sebagian surat, li ba'dil ikhwani, kepada sebagian saudara, maksud saudara sini adalah sebagian muridnya. Ba'dal kalami, setelah membicarakan yang lain, at-talibil wusul la tajidhu, carilah wusul itu, atau wusul itu apa? Pencapaian rohani kepada Allah, la tajidhu, maka tidak akan kamu bisa menemukannya, illa, kecuali zakiran, dirimu sebagai penzikir, au mutafakkiran, atau pemikir, au talian, atau pembaca Quran, au musallian, atau orang pelaku salat, au muzakkiran, atau pemberi peringatan, au mustami'an, atau sebagai pendengar, au qatuhu ma'muratun, di mana waktu-waktunya disemarakkan dengan ibadah, wa harakatuhu, dan segala geraknya, wa sakanatuhu, dan segala diamnya, bil ikhlasi, dengan keikhlasan, mal'uzatun, selalu diawasi dengan pandangan rahmat Allah. Inna takallama fa bi zikrillahi, jika ia bicara maka dengan zikir kepada Allah, bima yuqarribuhu ilallah, atau dengan sesuatu yang dapat mendekatkan dirinya kepada Allah. Wa in somata, dan apabila diam atau tidak bicara, fa'anil ghaibah, maka karena melenyapkan diri, fillahi, di dalam Allah, ya julu, di mana ia fi azamatillah, mengembara di kebesaran Allah, au fima, atau di dalam sesuatu yuqarribuhu, yang dapat mendekatkan ilallahi, kepada Allah. Wa in taharraka, dan apabila ia bergerak, fabillahi, karena Allah, wa ilallahi, dan menuju Allah. Wa in sakana, dan apabila diam, fa ma'allahi musta'nisan, maka ia sedang musta'nis, sama Allah, maka dia sedang bersama Allah, musta'nisan, sebagai orang yang nyaman, billahi, dengan Allah, mustagilan, sebagai orang yang menyibukkan dirinya, birabbi, kepada Tuhannya Allah, yakni Allah, ghaiban an-nafsi, orang yang hilang dari dirinya sendiri. Laisa lahu, tidak ada baginya, an-nafsi, terhadap dirinya, ikhbarun, satu yang ia pedulikan, kabar yang ia pedulikan. Wala ma'a ghairillahi qararun, dan tidak ada bersama dengan selain Allah, qararun, akan satu qarar itu kestabilan, unsuhu billahi, rasa nyamannya kepada Allah, wa mujalasatuhu ma'allah, dan duduknya atau interaksi, maksudnya di sini mujalasah itu berinteraksi itu ma'allah, bersama Allah. At-taqwa, takwa itu zadu, adalah bekal dirinya, wal qanaatu, dan qanaah, rifadu, adalah penolong dirinya, wa min bahri, dan dari lautan al-irfani, ma'rifat, istimdadu, bantuan baginya, ia meminta bantuan baginya.
Qad ista'na billahi amma siwa, sungguh istaghna, ia telah cukup dengan billahi, dengan Allah, amma siwa, tidak butuh terhadap selainnya. Warafada wara'a zahri dunya wa hawa, warafada wara'a, dan ia tinggalkan di belakang zahri, punggungnya, dunyahu, duniawi, wa hawahu, dan hawa nafsunya. Qad ittakhadallahu sahiban, sungguh ia telah menjadikan Allah sebagai teman hidupnya. Wa tarakan nasa janiban, dan ia tinggalkan manusia sebagai orang-orang yang asing. Wa fi samti, dan di dalam diam, an ghairillahi kamun, terhadap selain Allah itu tergandung berbagai macam hikmah. Wa asrarun, berbagai rahasia, la yazukuha, yang tidak akan bisa merasakannya, illa, kecuali manis, siapa orang istakmalahullah, orang yang mempekerjakan dirinya untuk Allah, wa takhallaqa billahi, dan bercengkrama kepada Allah, wallahu a'lam, dan hanya Allah lah yang maha mengetahui. Demikian penjelasan tentang al-kalam huwa lafzul murakkabu al-mufidu bil wati dari Jurumi yang disarahi oleh Al-Imam Abdul Qadir Al-Kauhani dalam kitab Munyatul Fakir, menjelaskan ilmu dahu dalam kajian tasawuf. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah kita lanjutkan pada bab selanjutnya. Wa aqsamu salasatun ismun wa fi'lun wa harfu ja'ali makna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.